Oke, selamat pagi Pak. Pagi. Ya, perkenalkan dulu namanya siapa dan ini alamatnya di mana Pak? Saya nama asli Marsudi Iman Sampurno, dipanggil Ipung, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar. Lokasinya ini di Rejomulyo. Tuh. Sudah lama Pak ini bergelut di bidang cabai Pak? Sebetulnya lama sekali, cuma ini sudah 3 tahun saya bergelut gini seperti ini. Oke. Ini kemarin yang panen yang sudah habis kurang lebih dapat 30 juta. Tidak ada swolon ini. Sekarang saya ganti cabai keriting. Oke. Kas buah nih. Yang ini sudah 6 kali panen. Oke, mungkin kita bahas satu-satu ya Pak ya. Nah, jadi Pak Ipung ini tanam cabai keriting dan cabai lombok kecil ya Pak. Kecil. Oke, kita mungkin bahas yang sini dulu lah, ya kan? Yang sudah panen 6 kali nih. Ya, 6 kali. Mantap. Nah ini sebenarnya luas lahannya berapa kali berapa Pak? Berapa meter persegi nih Pak? Kalau swolon itu berapa ya? Oh, 1/8. 1/8 ini 1/8 juga. hektar. Ini tidak ada 1/8 ya kalau ini. Kalau yang ini tidak ada 1/8. Oke, berarti besaran yang ini ya Pak? Ya. Luasan yang ini. Nah, ini ditanami berapa pohon ini Pak? 1.708. 1.708 pohon. Wih, mantap. Jenisnya apa ini Pak? Jenisnya kaliber. Kaliber. Ya. Oke. Oh, enggak tanam yang ori Pak? Ori itu sulit gitu ya. Perawatan dan penanggulangan hama. Terutama hama cacar. Oh gitu ya. Ya. Kalau kaliber ini, jenis kaliber ini agak tahan atau gimana Pak? Tahan ya. Ini 2 minggu sekali saya ngobat. 2 minggu sekali ngobat ya. Ini ya teman-teman ya, bisa dilihat subur-subur banget ya kan. Dan apa kelihatannya ini lagi kocor ini ya, apa ngelep ini? Enggak, air. Ini enggak pernah saya airi. Gini nih airnya. Oh, ini otomatis dari sawah ya Pak ya? Ini berarti ya airnya. Sumber. Enggak pernah saya airi, saya enggak pernah. Oh gitu ya. Jadi ini udah aliran dari apa ya? Sungai-sungai gitu ya. Yang ini masih pakai air. Iya. Kalau yang ini mulai tanam enggak pernah saya kasih air. Ini berarti sudah berapa tahun ini Pak Bapak menggeluti cabai Pak? Kalau di sini kurang lebih 2 tahun, 2 tahun setengah. 2 tahun setengah menggeluti cabai ya. Berarti sudah pernah merasakan harga naik, harga turun gitu ya? Itulah namanya petani cabai itu ya. Kadang kalau harga itu naik, turun, itu enggak mesti naik terus. Nah ini kan ada cabai lombok dan di sini cabai keriting. Lebih enak yang mana Pak? Kalau mudahnya itu cabai kecil. Cabai kecil. Ya. Cabai keriting gini ini sulit. Ini sudah berapa cangklaan ini? Berapa pang enggak buah di atas ini. Oh gitu ya. Jadi lebih mudah untuk cabai lombok teman-teman ya. Cabai kecil. Cabai rawit. Nah, ini usia berapa ini Pak untuk cabai rawitnya ini Pak? Hampir 4 bulan. 4 bulan ya. 4 bulan segini loh teman-teman. Sudah panen 6 kali. 6 kali. Berarti ini mau ke-7. Iya. Oke. Tiap satu unduhan itu 1 karung setengah. Oh gitu ya. Berarti 1 karung itu berapa kintal itu Pak? Wah, enggak ada kintalan. 50 kurang lebih. Oh 50 kilo. Berarti kali 6 berarti sekitaran sudah dapat 300 kilo. Ya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih itu. 300 kilo. Dan sekarang kalau di hari ini harganya berapa Pak? Harganya yang kemarin itu 17. 17. Ya. Oke, 17 berarti kali 300 ya. Berarti 41. Ya. 41 sekitaran 4.100.000 berarti ya Pak ya.
Udah lebih Lebih ya Lebih. Pak? sudah gitu. dapat kurang lebih 6 jutaan kok. 6 jutaan. Oh berarti Ya, jualnya ada ada kenaikan juga. ada kenaikan. Kemarin itu di gudang bilangnya 20, ternyata agak malam sedikit 24. Terakhir ditambahi uangnya. Oh gitu. Ya, Mantap, ini kita shoot beberapa ya teman-teman ini. Cabenya mantap, bersih-bersih, mulus, gede-gede lagi, ya kan? Ya ini karena sudah kemarin dipanen ya Pak ya, Panen. jadi ini agak sisa-sisa ya sebenarnya ya. sisa ndak agak sisa, udah tinggal nunggu tuanya lagi nih. Sebelum Gitu. tua ini 31, enggak sampai 1 minggu aja udah merah semua ini. Ini merah semua. Iya ya. Pak, kalau perawatan cabai itu mudah nggak sih Pak? Sebetulnya mudah kalau tahu seluk beluk cabai yang mana, cabai jenisnya. Oke. Ini sebetulnya harus musim hujan Tanamnya. tanamnya. Itu pun juga musim hujan. Masalah itu tangguh yang itu. Kalau yang ini kaliber. Oke. Kalau musim panas gimana Pak? Banyak yang rontok anu. Nah ini kan rontok semua. Tidak ada. Gitu ya. Kalau ini kan masih anu. Ya ini kan rontok loh ini. Rontok semua. Rontok di buahnya ya Pak? Buah berbunga rontok. Oh, dari bunga Dari ada rontok ya. bunga rontok. Oke. Nah, untuk mencegah kerontokan ini biasanya pakai apa, Pak? Ya diobati pakai obat fungi, obat anu perontok buah. Gitu ya. Jadi harus disuplai Nah, pengobatan ya, Pak ya. Ya. Kalau nggak gitu, ya gimana Nutrisi ya? daun juga pakai. Oh, gitu. Pupuknya ya juga lumayan, awas jatuh. Ya, ya. Oke. Nah, ini Bapak menyinggung masalah pupuk. Untuk pupuk yang digunakan ini pakai pupuk apa ini, Pak? biasanya, Pak? Ponska. Hanya Ponska Hanya saja? Ponska. Tidak pernah saya selain Ponska. Betulnya kalau bisa ya 16 itu anu grower. NPK grower itu. Oke. Nah, biasanya pemupukan berapa kali dalam sebulan? Udah 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Kalau ya? sudah gini ini 2 minggu sekali, biar ndak rontok nganu buahnya ini. Bunga gini nih loh, kalau yang sering rontok. Kalau ndak rontok diginikan ndak apa-apa, ndak jatuh. Tapi kalau memang rontok jatuh, ya ini diginikan sudah jatuh. Itu dari mulai kecil sampai besar gini pakai Ponska atau gimana? Iya, pakai Ponska, hanya Ponska. Pupuk-pupuk yang lain nggak pakai? Pakai khususan beras. Oh, Buat sendiri. air leri. Nah, Itu berarti difermentasi dulu atau gimana? fermentasi 1 bulan. Oh, agak lama ya. Ya, Berarti harus disiapkan dulu teman-teman ya. ini sudah siap 1 jerigen. Oh, ini besar. sudah siap 1 jerigen. Tinggal memupukkannya. Jerigen yang 20 liter atau gimana, Pak? Yang 30 liter itu. 30 liter. 1 liter anu khususan beras Ya, itu 10 liter air. 10 liter air. Oke, mantap. Nah, untuk pengaplikasiannya berarti langsung dikocor. Dikocor kan di itu kan ada lubang selagi. Kalau ini ya? Nah, Nih, kalau yang ini lubang ini. di lubang di batangnya kadangkala banyak yang lengger mati. Oh, berarti aplikasi pupuknya juga harus di stand ya, Pak ya? Ya, situ Harus stand harus satu ada ini kurang jarak lebih ya 10 cm apa 10 cm ya. Oh, makanya ada lubang 2. lubang-lubangan ini teman-teman ya, di sekitar batang. Ya, Jadi nggak langsung kena batangnya. kena batangnya. Kalau kena batangnya kena akarnya akhirnya busuk akar, akhirnya mati. Bisa mati ya. Bisa mati. Nah, itu mungkin sedikit menjawab beberapa pertanyaan teman-teman ya kan. Ya. Kenapa kok tanam cabai gagal terus? Kadang banyak yang mati, banyak yang keriting apalagi. Mungkin faktor itu juga ya, Pak ya. Iya, Karena kalau pemupukan keriting itu kan karena kutu kebun, hama trip ya. hama trip, terus karak daun.
Khususnya kalau yang batang bawah ini pertumbuhan, ya Pak ya? Pertumbuhan sama pemupukannya, kalau kena akar batang besar itu busuk, Rawan busuk. rawan busuk. Makanya kan saya lubangi lagi. Nah itu yang itu tengah semua sudah lolos, itu sudah Oh, kering. Ya gitu itu. Ya pemupukannya enggak langsung ke batang ya berarti. enggak sesuai, yang sama enggak sesuai apa? Terlalu banyak. Oh, gitu. Saya segini ini loh. Hanya Hanya 7 kilo satu pupukan. Seperdelapan, ya. Oke. Seperdelapan itu 7 kilo. Ngirit sekali ya Pak ya, sedikit-sedikit berarti Pak ya. Ini masih 2 lokasi ini masih habis setengah kintal saya. Ponska. Oh, gitu ya. Enggak banyak. Enggak banyak ya. Enggak banyak. Yang penting rutin. Rutin. Pengobatan sebetulnya Kuncinya juga di situ. rutin. Di rutinitasnya ya, Pak Ya. ya. Ini kalau insek, ini Bapak pakai apa? Kalau Untuk insek itu insektisida. saya itu kalau enggak lihat inseknya di rumah ya lupa. Ya. Tapi ini pakai insek ya? Iya. Ya pakai insek, ya pakai ramuan sendiri. Ramuan sendiri itu mbako dicencem sama baygon bakar dicencem, kurang lebih 3 hari 4 hari baru diobatkan. Oh, Itu gitu. walang juga mati, trip juga mati, kutu kebul mati. Nah, itu nggak apa-apa sama buahnya Pak? Enggak apa-apa. Maksudnya kan apa, lomboknya kan dikonsumsi orang? Enggak apa-apa. Kena hujan hilang. Langsung gitu hilang. ya. Karena nggak sistemik ya, Nah, kontak ya. Kontak. Kalau enggak kena ya enggak mati. Oke, itu teman-teman ya. Nah, ini kok bisa ya, bisa dilihat ya teman-teman. Ya. Ini buahnya bagus-bagus loh. Apa, glowing, ngeceling gitu loh. Ya. Ini ada perawatan khusus nggak Pak untuk apa buahnya ini Pak? Oh, enggak ada, ya cuma obat itu. Kalau gini ini ada penyakitnya, ini sudah busuk. Segini ya udah busuk, kena lalat buah, kena gitu. Terutama yang paling sulit penanggulangan itu ulat bumi. Ulat bumi kalau siang dalam plastik, dalam plastik musa ini. Iya. Keluarnya malam. Makanya saya kalau mengobat, menyemprot ini setelah maghrib pasti. Oh, di malam hari berarti? Malam hari. Pokoknya setelah maghrib, kadang-kala sampai jam 10. Ini. Kalau ini hanya 3 tangki, kalau ini kurang lebih ya 7 tangki lah. Oke, mantap. Nah, dari Lombok kecil kita Ya. beralih ke Lombok besar Pak. Monggo. Mari.